Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang organisasi arsitektur komputer untuk memenuhi tugas dari kampus. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Hidayat, jurusan Teknik Informatika STMIK Syekh Zainuddin NW Anjani. Di sini ada beberapa hal atau poin penting yang akan kita bahas dalam organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama adalah pengertian organisasi dan arsitektur komputer. Yang kedua, struktur dan fungsi utama komputer, evolusi komputer, unit masukan dan keluaran, dan yang terakhir adalah memori. Sebelum kita masuk ke pembahasan organisasi dan arsitektur komputer, yang pertama kita harus mengetahui apa sih itu komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut to compute. Definisi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Nah, kemudian kita masuk ke definisi organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komputer, penyusun sistem komputer, dan merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sedangkan arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan pemrograman. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme I/O. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Untuk kita agar lebih tenang, marilah kita ngopi dulu. Ya, ngopi. Ya, selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi utama komputer. Yang pertama di sana ada Central Processing Unit atau sering disebut CPU. Apa fungsinya? Fungsinya CPU berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan, CPU cukup disebut dengan prosesor saja. Yang kedua yaitu memori utama, berfungsi sebagai penyimpan data, baik itu berupa file, video, foto, apapun itu. Yang penting bersifat data. Yang ketiga, I/O, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang terakhir, sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Intinya sistem penghubung lah gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang evolusi atau perubahan komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama kita akan membahas tentang komputer generasi pertama atau tabung vakum, yaitu dari sekitar tahun 1945 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama mempunyai beberapa ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya penggunaan vakum tube dan instruksi menggunakan mesin. Yang kedua, ENIAC,
atau singkatan dari Electronical Integrator and Computer. Berisi lebih dari 18.000 tabung vakum berat 30 ton bervolume 15.000 kaki persegi. Berarti komputer dulu itu sangatlah besar lah gitu, sebesar ruangan kelas, bisa dibayangkan lah gitu besarnya. Kemudian di sini ada komputer generasi kedua atau transistor. Dimulai dari tahun 1955 sampai dengan 1965. Dan ciri-cirinya adalah menggunakan transistor IBM 1401, sudah memiliki SO, program media penyimpanan atau disket, munculnya COBOL, Fortran, sehingga bermunculan software house, programmer, analis untuk memanfaatkan bahasa pemrograman pada skala industris. Dan kita masuk ke komputer generasi ketiga, Integrated Circuits. Dimulai dari tahun 1965 sampai dengan 1980. Yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Penggunaan IC, Integrated Circuit, kombinasi 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Yang terakhir, munculnya chip semikonduktor, yaitu gabungan banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada komputer generasi keempat, dimulai dari tahun 1980. Yang ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, Large Scale Integration atau disingkat LSI, dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Berarti lebih besar lah dalam dibandingkan LSI gitu. Kalau LSI kan dapat memuat ratusan komponen, tapi kalau VLSI dapat memuat ribuan komponen dalam sebuah chip. Kemudian mikroprosesor, yaitu penggabungan seluruh komponen komputer, yaitu yang tercakup di sana CPU, memori, kendali, I/O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Ya, gimana kebutuhan kita gitu. Yang terakhir munculnya personal komputer. Kemudian kita masuk ke unit masukan dan keluaran. Yang di sini ada 2 yang akan kita bahas, yaitu pertama sistem masukan dan keluaran komputer. Kedua, fungsi modul I/O. Contoh kontrol pemindahan dari data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Yang kedua, modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Selanjutnya, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU-nya akan mengambil perintah ke modul I/O. Terus modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O, sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Dan kemudian di sini kita membahas fungsi komunikasi antar CPU dan modul I/O yang mempunyai proses yang agak panjang lah ya, sebagai berikut. Yang pertama, command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Yang kedua, pertukaran data antar CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat periferal, umumnya berupa status kondisi basi atau ready. Address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer terdapat
dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periperal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periperal yang dikontrolnya. Dan pembahasan terakhir yang akan kita bahas yaitu memori. Ya, mungkin memori sudah familiar didengar di kalangan teknologi lah gitu, di kalangan teknologi. Apa sih itu memori? Ya, memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Ya, berarti memori itu adalah tempat penyimpanan lah gitu umumnya. Ya, habis ya pembahasannya. Ya, mungkin pembahasan tentang memori tadi menjadi akhir dari pembahasan kita pada organisasi dan arsitektur komputer pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa komen apabila ada kekurangan lah gitu. Dan subscribe lah. Ya, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ya sangat banyak sekali kekurangnya ya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.